Kalian pun pasti udah sering dengar istilah junk food kan? Makanannya praktis, cepat dan rasanya tuh enak banget. Burger, kentang goreng, pizza, ayam goreng, wah semuanya menggoda banget. Tapi di balik kelezatan itu ada beberapa hal yang perlu kita sadari bersama. Nah, kali ini kita akan bahas kebiasaan kaum muda yang sering banget makan junk food tanpa kenal waktu. Apakah kalian termasuk? Tenang saja, video ini bukan buat ngejudge tapi buat ngajak kita mikir bareng. Oke? Yang pertama, kenapa junk food jadi pilihan utama? Coba deh jujur, siapa di antara kalian yang kalau lapar langsung mikir, beli burger aja atau pesen pizza yuk? Ya, junk food memang jadi pilihan praktis karena tinggal pesan lewat aplikasi, terus tinggal tunggu beberapa menit, makanan sudah ada di depan kita. Nggak ribet. Tapi apa alasan utama kita sering memilih junk food? Simple, junk food punya kombinasi rasa yang bikin kita nagih. Gurih, manis, asin semuanya campur jadi satu. Ditambah lagi junk food sering dipromosiin dengan cara yang menarik, jadi makan pengen coba terus kan. Yang kedua, kebiasaan makan tanpa kenal waktu. Nah, masalahnya kita sering makan junk food di waktu yang gak pas. Malam hari sebelum tidur, sambil nonton film, atau bahkan waktu gak lapar sekalipun. Kita tetap aja ngemil. Kenapa ini bisa terjadi? Disinilah masalahnya. Junk food itu gampang banget bikin kita ketagihan. Lemak, gula, dan garam dalam jumlah yang tinggi bikin otak kita terus-terusan pengen makan lagi dan lagi. Akhirnya meskipun udah makan malam, kita masih tergoda buat nyemil kentang goreng atau burger tengah malam. Yang ketiga, dampak buruknya buat kesehatan. Sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Apa dampaknya buat tubuh kita? Gampangnya kalau kebiasaan ini terus berlangsung, kita bisa mengalami beberapa masalah kesehatan serius. Pertama, junk food banyak banget kalorinya, tapi rendah nutrisi. Tubuh kita butuh vitamin, mineral, serat, dan zat penting lainnya untuk berfungsi dengan baik. Tapi sayangnya, junk food nggak bisa kasih kita itu. Akhirnya tubuh kita kekurangan nutrisi meskipun kita merasa kenyang. Yang kedua, terlalu sering makan junk food bisa menyebabkan obesitas. Ya, obesitas bukan cuma masalah soal penampilan, tapi juga memicu berbagai penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung. Gak mau kan, masih muda udah punya masalah kesehatan serius. Yang keempat, kecanduan junk food apakah bahaya? Ternyata junk food punya efek yang mirip dengan kecanduan loh. Semakin sering kita makan, semakin sulit untuk berhenti. Hal ini karena junk food mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan rasa senang, mirip seperti efek dari konsumsi zat adiktif. Akhirnya kita merasa nggak puas kalau belum makan junk food, bahkan kalau perut udah kenyang. Padahal kecanduan junk food bisa bikin tubuh kita terbiasa menerima makanan-makanan yang kurang sehat, dan lama-lama kita jadi kurang peka terhadap makanan sehat. Yang kelima, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi solusinya kita harus berhenti total makan junk food. Oh, sulit sepertinya ya. Nggak harus kok. Yang penting kita bisa mengontrolnya. Yuk mulai dengan beberapa langkah sederhana. Kurangi frekuensi. Cobalah untuk tidak makan junk food setiap hari. Batasi konsumsinya. Misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali. Ganti dengan alternatif yang lebih sehat. Kalau kalian lagi pengen nyemil, coba cari cemilan yang lebih sehat seperti buah, kacang-kacangan, atau yogurt. Pahami sinyal tubuh. Coba deh mulai dengarkan tubuh kalian. Apakah benar lapar atau cuma karena pengen makanan karena bosan? Masak sendiri ya boleh dicoba. Sesekali coba buat makanan di rumah. Selain lebih sehat, kalian juga bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh. Anak muda punya potensi besar untuk hidup lebih sehat. Bukan berarti kita nggak boleh nikmati hidup dan makan enak. Karena hal ini penting untuk kita tetap menjaga keseimbangan. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Tubuh kita ini berharga, jadi mulai sekarang kita perhatikan apa yang kita makan dan kapan kita makan. Makan junk food itu nggak salah, asal kita bisa atur porsinya. Jadi mulai sekarang kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan, biar nggak menyesal di kemudian harinya. Ya, tetap sehat dan selalu sehat ya.